Langsung ya. Silakan Bu Haja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, selamat malam, selamat berjumpa sahabat PPMN yang saat ini dimanapun berada. Insya Allah nanti nambah nih walaupun 9 ya. Malam ini kita kembali akan mendapatkan ya materi luar biasa dari sosok muda yang luar biasa. Saya tuh kalau mau baca CV Cak Firman agak rumit nih, panjang banget, Cak. Jadi malam ini kita akan dipandu oleh Cak Firman yang kita kenal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, yang luar biasa. Jadi sosok muda yang tulisannya bukan hanya melanglang buana Indonesia, tapi sudah go internasional ya. Nah, tentu malam ini kita berharap beliau akan membawa kita pada materi yang baru yang beliau sebut apa, Cak? Eh, Judulnya adalah personal branding ya, jalur bumi dan langit. Oh, itu saya agak rumit juga menganalisis makna katanya ya. Jadi jalur personal branding, jalur bumi dan langit. Nah, tentu ini luar biasa karena dari tema kegiatan apa judul materinya aja udah luar biasa gitu. Jadi tidak berlama-lama, tentu aturannya sama. Jadi ketika nanti Cak Firman menyampaikan materi, tolong di mute-kan seluruh mikrofonnya supaya kita tidak terkendala suara dan gangguan yang lain. Dan jika nanti sudah dibuka untuk tanya jawabnya, tolong nanti bisa dengan di kolom chat atau raise hand ya, sehingga kita lebih mudah untuk memantaunya. Jadi mungkin langsung aja ya Cak ya, Cak Firman yang luar biasa, saya serahkan sampai dengan pukul 10 ya Pak Ted, 22. Ya, Kok pas 22, senyum? 22 25. ya? Ya, kalau Ya. belum kelar langsung saya matikan ya, mau tidur. Oh itu gitu ya. Baik, selamat datang yang baru gabung dan langsung saja kita serahkan kegiatan malam ini bersama Cak Firman. Silakan Cak Firman. Baik, terima kasih Bu Zai. Selamat malam Bapak Ibu yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 11 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke Bapak Ibu, materi hari ini ya seperti yang Bapak Ibu baca di banner itu adalah personal branding dahsyat jalur bumi dan langit itu. Kalau dari judulnya seperti itu, Bapak Ibu, saya ingin tahu, ya, saya ingin tahu dari judul personal branding jalur bumi dan langit itu yang Bapak Ibu pikirkan apa? Kira-kira apa yang akan saya sampaikan? Maksudnya jalur bumi itu apa? Maksudnya jalur langit itu apa? Menurut Bapak Ibu, persepsinya Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau jawab? Like a princess. Like a Bidadari ya. princess. Dua jalur dari bumi dan jalur dari langit. Bawa selendang gitu kan. Oh, selendang. Suara Cak Firman masih off. Enggak. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya? Dengar udah bagus ya, penyiar Iya. seperti penyiar radio tahun 60-an. Iya. Mempersembahkan odol terbaik di kelasnya. Saya dulu memang bekas voice over Bapak Ibu. Jadi pengisi suara. Jadi sebelum jadi penulis masih apa namanya masih bimbang ya, masih labil. Saya sempat jadi voice over atau pengisi suara. Waktu itu untuk iklan-iklanan saja sih, bukan untuk karakter, bukan. Oke ya, personal branding jalur bumi dan langit. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya akan mulai di sini ya. Ya, saya akan mulai dengan definisi. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim, apa itu personal branding? Jadi personal branding itu definisinya banyak Bapak Ibu. Definisinya banyak, hanya saja kalau itu
serahkan kepada saya. Menurut saya bagaimana? Itu adalah bagaimana lingkungan memberi persepsi tentang siapa Anda. Jadi misalkan Anda memakai jas lab, kemudian pakai stetoskop, kemudian bisa nulis resep obat, maka persepsi orang terhadap Anda itu adalah Anda seorang dokter. Ya, Anda seorang dokter. Kalau Anda seorang guru, berarti pakaiannya rapi, kemudian rambutnya juga rapi, tutur katanya bagus, bisa berbicara di depan umum dengan bagus. Itu mungkin orang lain akan memiliki persepsi Anda sebagai seorang guru. Itu adalah personal branding yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Bapak Ibu, seringkali orang itu ingin menjadi sesuatu tapi tidak menunjukkan sikap atau menunjukkan contoh terhadap sesuatu yang dia inginkan. Ya. Jadi misalkan ada orang ingin jadi penulis yang top, ya. Ingin jadi penulis yang top. Yang namanya penulis, Bapak Ibu, kalau misalkan itu adalah penulis yang expert, benar-benar punya passion di bidang menulis, pastinya dia adalah orang yang suka membaca. Nah, masalahnya adalah dia ingin jadi penulis, dia ngomong dia hobi menulis, tapi tidak suka membaca. Nah, itu adalah sesuatu yang aneh, Bapak Ibu. Itu adalah personal branding dia yang belum dia penuhi, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, orang akan percaya yang Anda ucapkan tergantung dari siapa Anda atau personal branding Anda. Itulah kenapa personal branding ini penting. Ketika Anda menjadi, misalkan ya, Anda membranding diri Anda sebagai seorang dokter, katakan. Kemudian Anda bicara sesuatu obat, suatu obat untuk penyakit. Oh, ini penyakitnya ini. Penyakit A misalkan, berarti obatnya B, C, D, E, F, G. Anda ngomong seperti itu, orang bisa percaya. Karena orang persepsinya kepada Anda adalah seorang dokter. Dokter itu memiliki passion di bidang menyembuhkan orang. Beda jika yang ngomong itu Cak Firman. Cak Firman seorang penulis. Cak Firman ngomongin penyakit. Oh, DBD itu harusnya dikasih obat cacing. Jadi nggak ada yang percaya, Bapak Ibu, karena tergantung siapa Anda. Ini sama halnya dengan kekuatan otoritas, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, ada 7 jurus personal branding. Ya. Personal branding bumi dan langit. Nanti 4 teknik bumi, 3 teknik langit. Apa saja tekniknya? Saya akan bedah satu-satu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, jangan lupa kalau di webinar Cak Firman selalu ada door. Di webinar Cak Firman selalu ada door. Door prize. Door prize. Door prize-nya apa Bapak Ibu hari ini ya? Door prize-nya adalah Bapak Ibu nanti akan saya beri personality test. Personality test ini filenya berupa Microsoft Excel. Itu dulu saya gunakan ketika saya punya sebuah kursusan ya. Punya sebuah kursusan bahasa Inggris yang saya besarkan 1 tahun itu muridnya 300-an orang dulu. Waktu saya masih belum lulus S1. Sekarang sudah ada. Ini dulu saya adakan ketika ada orang yang melamar. Jadi saya tahu ini orangnya beneran punya passion mendidik atau tidak. Saya bisa tahu Bapak Ibu dari personality test ini. Ya, jadi itu personality testnya itu ada penelitiannya, terbuat dari Excel, bukan aplikasi-aplikasi yang nggak jelas, yang dari website-website gratisan, bukan. Jadi pertanyaannya profesional sekali. Nanti Bapak Ibu akan dapatkan via email ya. Kemudian Bapak Ibu di sini bisa mengetahui jati diri Anda, kelebihan dan kekurangannya nanti ketemuan semua, ketahuan. Ya. Itu adalah door prize webinar malam ini. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap ya. Jadi Bapak Ibu di webinar saya seperti biasa kita sistemnya aktif. Bapak Ibu aktif, saya juga aktif. Jadi tidak ada yang ketiduran. Kenapa seperti itu? Karena kita di sini pembelajaran yang efektif itu kan
antara guru dan siswa itu kan berinteraksi. Jadi tidak seperti pembelajaran monolog. Nah, sekarang Bapak Ibu, itu tadi door prize-nya. Sekarang kita masuk ke jurus yang pertama. Jurus yang pertama kita masuk ke 4 teknik bumi. Wah, teknik buminya apa saja ya? Ya, jurus yang pertama adalah passion, Bapak Ibu. Nah, bicara soal passion, Bapak Ibu, kenapa passion? Karena passion itu passion itu terkait dengan gairah pada suatu bidang atau aktivitas yang Anda tekuni. Jadi bukan sekedar hobi. Jadi Bapak Ibu seperti apa ya? Passion itu ibarat Bapak Ibu mau dipaksa untuk menggeluti bidang lain itu nggak akan cocok, gitu loh. Mintanya itu ya di situ aja terus. Mintanya itu nyamannya ya di situ. Mau dikasih pekerjaan apa, skeptis. Mau dikasih pekerjaan yang lain, nggak enak. Cocoknya ya di situ aja gitu ya. Anda harus bertanya kepada diri Anda sendiri, ingin sebagai apa saya ingin dikenal oleh masyarakat luas. Dan hal itu akan mudah Anda temukan jika Anda sudah memiliki passion pada bidang atau aktivitas tertentu yang menjadi branding Anda. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ada kuis ya. Bagaimana jika belum cari tahu bidang atau aktivitas apa yang Anda cintai ya? Sekarang Bapak Ibu, saya ingin Anda menyebutkan passion Anda yang paling spesifik ya. Oh ya, tata cara door prize-nya Bapak Ibu ya. Tata cara door prize-nya belum saya jelasin Bapak Ibu. Jadi di sini pertanyaan-pertanyaan saya nanti itu akan seperti refleksi ya Bapak Ibu, seperti refleksi diri ya. Kemudian jika Bapak Ibu menjawab minimal 5 dari 7 kuis yang akan saya berikan ya. Nanti hadiahnya ini. Ini karena ada yang baru datang. Nah, nanti hadiahnya ini. Ya, personality test. Maaf, telat. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi bagi Bapak Ibu nanti yang berhasil menjawab kuis ini sebenarnya bukan sebuah kuis pengetahuan ya, tapi tentang refleksi diri. Saya akan mengajak Anda, menggandeng tangan Anda untuk merefleksikan sebenarnya jati diri Anda itu siapa dan bagaimana cara melejitkannya. Ya, Bapak Ibu, di sini saya kembali lagi ya kuisnya. Sebutkan passion Anda yang paling spesifik ya. Ya, passion itu bukan pekerjaan Bapak Ibu. Contoh, passion mengajar, bukan passion guru. Guru itu profesi. Menulis, bukan penulis. Silakan Bapak Ibu masukkan ke kolom chat ya. Nanti yang berpartisipasi paling tidak 5 ya, 5 dari 7 kuisnya saya akan beri door prize. Jadi ini bukan kuis yang betul siapa nanti dapat door prize, bukan. Saya menantang persistensi Bapak Ibu. Saya menantang keaktifan Bapak Ibu. Mau saya bimbing tidak menemukan jati dirinya dan melejitkan itu. Itu yang saya inginkan Bapak Ibu. Nah, ini ada yang passionnya mengajar. Coba Bapak Ibu yang lain ada yang berbeda tidak? Passionnya sejak awal itu apa? Nah, ini Bu Huzaimah ini menulis. Jadi sekali lagi, passion itu bukan pekerjaan, tapi kata kerja, Bapak Ibu ya. Kata kerja, membaca puisi, ya. Main tenis meja, oke. Passion adalah suatu kata kerja, Bapak Ibu. Nah, ini saya tandai ini, ya. Ibu siapa ini? Asrol Uyuni. Oh, tak bikinin list yo sampean. Tak centang ya. Terus siapa lagi yang jawab? Fitria Pipit. Oh. Jadi saya bisa tracking nanti yang berhak mendapat door prize siapa. Fitlawati. Kenapa saya bicara tentang persistensi? Nanti saya ungkapkan di akhir. Huzaima, oke. Nah, menulis. Kemudian Siti Muhajiriati. Mana suaranya Ibu Siti Muhajiriati? Saya. Oke, Ibu, saya mau tanya. Ini berbuatnya itu berbuat apa? Pokoknya selalu ya berbuat baik,
toh. Oh, berbuat baik. Maksudnya menolong orang. Passionnya Enggak itu, juga, oh enggak enggak juga. juga. Yang penting semuanya yang dikerjakan itu pokoknya selalu Ibadah, berkebaikan lah, untuk ya berbuat baik. berbau ibadah. Perbuatannya diniatkan ibadah gitu. Seperti itu, Ibu. Ya, Oke. Evi Ervita, passion saya menulis. Ya, sekali lagi passion bukan pekerjaan. Passion bukan profesi. Asrul Uyuni sudah, Bambang Sugiantoro, oke. Bunda Nur Hayati, oke ya. Iis Kurniati, oke. Fitmi, Gramatolina, Fitmi Gramatolina. Kemudian siapa lagi yang datang di sini? Main bola voli, Marloli. Oke, passionnya main bola voli ya. Mantap. Nah, nanti Bapak Ibu harus konsisten ya dengan apa yang Bapak Ibu ucapkan pada saat saya menanyakan passion. Nanti ini sampai ke belakang saya akan tanyakan tentang itu. Melamun. Pak Teddy, passionnya Masya Allah, inspiratif sekali. Aduh, jalan-jalan ya. Bu Indra, jalan-jalan. Oke, sudah jawab, Pak Teddy sudah. Bu Marloli, oke. Baik Bapak Ibu, itu tadi passionnya Bapak Ibu ya, unik-unik sekali rupanya. Kita lihat Bapak Ibu. Jurus yang kedua Bapak Ibu, itu integritas ya. Saya sebenarnya lebih suka menyebut ini sebagai totalitas. Nah, nanti ini ketahuan Bapak Ibu. Akan ketahuan Bapak Ibu sebenarnya yang Bapak Ibu sebutkan di awal tadi, itu sebenarnya passionnya atau bukan ya. Apakah selama ini Anda, mohon maaf, tak bikin gini aja deh. Ya. Apakah selama ini Anda sudah menjalani passion Anda secara totalitas atau pekerjaan Anda saat ini hanya formalitas? Wah. Silakan dijawab Bapak Ibu. Sudah dijalani dengan totalitas atau hanya formalitas? Silakan dijawab Bapak Ibu di kolom chat. Ini nanti ketahuan Bapak Ibu ya. Ketahuan sekali. Ketahuan sekali nanti Bapak Ibu itu, yang Bapak Ibu tadi yang ada melamun ya, melamunnya sudah totalitas apa belum? Yang tadi main bola voli sudah totalitas atau formalitas? Oke ya. Ada Bapak Karwandi mengajar. Oke, Karwandi mengajar. Kita lihat Ibu Siti Muhajiriati, totalitas. Kemudian ini saya bacakan jawabannya teman-teman ya. Ibu Asrul Uyumi, formalitas juga. Kemudian siapa lagi? Jadi dari sini nanti Bapak Ibu bisa sadar gitu loh. Oh ternyata passionku bukan ini. Atau oh passionku ternyata ini gitu loh ya. Formalitas. Bapak Karwandi insya Allah totalitas. Fitlawati totalitas. Oke ya. Kemudian Ibu Fitria Pipit totalitas. Keren. Bunda Nurhayati formalitas. Bunda Nurhayati tadi passionnya apa Ibu? Menulis. Oh ya menulis. Menulisnya masih formalitas. Formalitas. Akhirnya ketemu ya Bu ya. Bahwa menulis sebenarnya bagi Bunda Nurhayati itu formalitas. Itu naik pangkat bahaya tuh chat ya. Iya. Tidak apa-apa. Dari sini kan setidaknya gini loh Pak tadi.
Kalau cukup keinginan totalitas itu belum memenuhi syarat saya. masih ada yang lainnya nanti. Ya, Pak Masih Bambang ada itu ya. cukup totalitas, berarti dia belum totalitas saya. Oh, maksudnya cukup. Harusnya apa? Sangat totalitas. Itu cukup totalitas, berarti belum nyampe artinya. Iis Kurniawati. Sedikit, ada sedikit upaya totalitas. Ini kan kalau kita lihat jawabannya, kawan-kawan ini kan akhirnya tahu gitu. Mereka itu passionnya di mana ya. Kemudian mereka ini selama ini totalitas atau tidak ketahuan semua. Oke, Astrologi. Ini asik Bapak Ibu. Marloli SM. Formalitas yang totalitas mengajar. Oke. Kemudian Bu Indra. Oke, totalitas. Jalan-jalan totalitas pokoknya. Jalan-jalan nomor 1, banyak akal. Zak Firman ini. Iya, presentasinya nggak Kalau umum nggak ya ada Bu duit ya. nggak bisa jalan-jalan, Cak. Makanya harus Eh, total kita. Iya, Kumpulin duit betul. dulu. Bentar Gitu, lagi Cak. gajian Bu Indra 15 juta itu satu modul. Satu modul 15 juta. Iya, Oh, gitu ya. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu. Nah, modul 1 bisa 21 juta itu kayaknya. sekarang Bapak Oh, Ibu, saya ingin Anda bercerita ya. Anda diceritakan singkat saja. Kalau ini khusus yang Bapak Ibu tadi apa namanya menjawab totalitas. Khusus yang menjawab totalitas ya. Ini pertanyaan ini tidak wajib dijawab, tapi yang mau menjawab silakan. Terutama yang tadi menjawab totalitas. Ceritakan bagaimana passion yang Anda miliki menjadi sesuatu yang menjanjikan jika Anda tekuni secara full time. Silakan. Saya ingin dengar banget ya pendapatnya Pak Teddy. Bagaimana cara membuat passion Anda melamun tadi itu bisa menjadikan sesuatu yang menjanjikan jika ditekuni secara full time. Ya, kalau saya itu Cak melamun itu bisa menghasilkan istilahnya cerita, kemudian bisa menghasilkan kegiatan yang istilahnya ngerasa nggak mungkin ya, nggak terduga gitu ya. Ya, Jadi saya ya. dengan merenung, melamun itu, Nah, ya. saya kayak meraba-raba masa depan, kayak Ya. meraba-raba istilahnya apa sih yang dibutuhkan orang ke depan itu seperti apa gitu. Oke. Kadang orang itu menganggap saya itu agak gila gitu ya, 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 ya. kayak Ya, kemasukan gitu ya. karena ini tadi. Padahal itu Ah, kemampuan yang ah, telepati yang tidak dimiliki ya. oleh orang lain. Makanya Nah, setelah seperti itu. satu dengan melamun itu kadang kan seperti istirahat, Ah, refreshing, ah, healing gitu ya. ah, Seperti itu. ah, Kalau ah. saya benar-benar totalitas ya seperti yang saya lakukan ya kalau memang itu ya cerita fiksi yang saya buat itu Hmm, hmm. bisa menggugah Akhirnya jadi yang sebuah lain ya. buku. Oke. Kayak buku yang saya hasilkan seperti Dupak itu Ya. banyak banyak peminatnya, tapi saya nggak Oh, mau jualan capek itu ya ternyata. iya. Ya. Iya. Nah, dari sini Yang Bapak Ibu, capeknya satu, Cak. Saya tuh agak males yang karena totalitasnya akhirnya down total gitu ya. Karena hmm, setiap temu orang tuh kalau orang Indonesia ya mintanya gratis. Oh, kita lah kenal lama, kance, minta hmm, gratis. kurang dihargai. Padahal modal modal cetak itu Cak bisa istilahnya 50.000 cetak Jutaan. bukunya belum ongkir dan Ya, dan lain ya. sebagainya. Hitungannya Hanya nanti ketemu jutaan. di situ sih akhirnya kita itu bisa menghasilkan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh oleh masyarakat ke depannya gitu sih. Dari sini Bapak Ibu, kita akhirnya tahu bahwa Pak Teddy ini orangnya orang visioner, ya. Orang yang visioner. Dia suka memikirkan ide-ide yang secara umum itu orang tidak kepikiran. Yang saya tangkap di situ. Ini akan apa namanya bisa digeluti secara full time Pak Teddy. Kalau di situ ide Pak Teddy itu ada yang bantu untuk merealisasikan. Jadi jangan apa namanya Pak Teddy pikirkan sendiri, Pak Teddy lakukan sendiri, itu akan nanti lebih mudah apabila ide-ide tersebut itu ada yang membantu merealisasikan. Jadi kalau saya kaitkan dengan jabatannya Pak Teddy sebagai seorang pengawas, Pak Teddy sebagai seorang visioner itu cocok. Ya. Jadi passionnya itu sesuai dengan pekerjaan. Nah, seperti itu loh Bapak Ibu. Kita lihat Alhamdulillah. kawan-kawan yang lain ya. Makanya Saya saya tuh pada saat mau ditawari jadi
pekerjaannya lain tuh mikir-mikir juga sih, karena Iya, jadi pengawasnya kayak cocok banget ya. iya, Bagaimana karena mengarahkan visioner. sekolah itu ya. Karena sekolah itu mau seperti apa tuh cocok banget. Idenya banyak Iya, gitu. enaknya tuh Dan nggak semua orang kayak Pak Teddy. masuknya cuma sebulan sekali juga, Cak. Enak banget kan. Itu masuknya apa libur ya? Oke, kembali ke chat ya. Ibu Evi, saya bisa menghasilkan beberapa buku jika saya totalitas. Ini juga menghasilkan uang. Oke. Ibu Fitria Pipit, dengan mengajar saya bisa punya teman banyak dan juga gaji yang besar. Alhamdulillah. Bapak Karwandi, dengan totalitas uang akan dengan sendirinya datang ke kita. Oke. Ibu Asrul Uyumi, dari hasil mengajar saya mendapat gaji dan kepuasan batin. Ya. Ibu Huzaimah, ini aktif-aktif semua. Ini tak kasih door prize aja lah semua. Tak sampaikan di WA grup aja ya door prize-nya, nggak usah lewat email. Aktif semua, wis saya suka. Setiap objek yang dilihat situasi rasa selalu dijadikan ide menulis. Oke, Ibu Hitmi, terkenal dan pasif income jika jadi penulis. Ngomong-ngomong soal pasif income ya, Ibu Hitmi Gramatolina, mana suaranya? Hadir, Cak. Selama ini Bu, Ibu sebagai penulis sudah pernah tidak mendapatkan pasif income dari menulis? Aslinya sih belum, Cak. Aslinya belum. Iya. Kalau Kan masih saya, penulis ini, belajar di PPMN. iya, oke. Kalau saya sudah Bu, tapi saya punya pandangan lain tentang pasif income. Jadi dulu Bapak Ibu, ketika saya itu pemula menjadi penulis, saya itu sangat ingin punya pasif income. Pasif income itu adalah sesuatu yang mengizinkan kita untuk ya pikiran saya waktu itu adalah ya bisa jalan-jalan, kemudian tidak capek-capek kerja dan lain-lain. Tapi makin ke sini Bapak Ibu, saya makin merasa bahwa pasif income itu adalah sebuah hal yang hampir mustahil. Maksudnya gini, bukan benar-benar mustahil, bukan, tapi hampir mustahil. Pasif income ya Bapak Ibu, ketika misalkan Bapak Ibu itu punya sebuah website, itu kalau misalkan website itu kita rawat, ya bisa menghasilkan income dari iklan. Kalau tidak dirawat, ya tidak bisa. Mungkin awet 1 bulan, 2 bulan, habis itu nanti dihack sama orang India dan lain-lain. Saya sudah pernah. Kemudian buku pun juga sama, Ibu. Jadi saya punya 20 buku ber-ISBN. Itu kalau misalkan buku itu tidak kita update isinya, kemudian ada publisher yang baru update buku di topik yang sama, itu kita kegeser. Kemudian pasif income-nya menurun. Prioritas saya Bapak Ibu untuk sekarang ini, bagaimana caranya mendapat aktif income ya. Aktif income itu nggak apa-apa. Yang penting cukup besar. Gitu. Tapi untuk pasif income kalau di apa namanya? Diseriusi ya bisa. Cuma bagaimana caranya saat dalam proses kita mencari pasif income itu ada aktif income yang juga berjalan. Jangan sampai terlalu mengandalkan pasif income. Oke, kita itu sedikit tips saja ya Bu Hitmi, boleh diambil, boleh tidak. Saya juga masih banyak belajar Bu. Terima kasih, Cak. Iya, sama-sama. Ini Ibu Siti Muhajiriati. Perbuatan yang saya lakukan menjadi pemandu bahwa apa yang saya lakukan hendaknya memiliki manfaat setidaknya untuk diri saya sendiri bila itu bermanfaat bagi orang. Oke, Ibu Iskurniati, menjadi kepuasan sendiri, dekat sama anak, ya siap. Ibu saya seorang guru SD. Ibu saya juga sering bilang kayak gini. Walaupun lelah, capek, sedih, di rumah jadi hilang. Ya, asik. Dengan mengajar saya merasa kepuasan karena anak-anak yang saya didik aktif semua, rasa bahagia. Ya. Totalitas menurut saya anak jalan harus mempersiapkan semua, baik jalan-jalan secara fisik maupun psikologis. Berarti Cak income lebih besar. Berarti aktif income yang besar seperti Cak Wirwanda. Catatan aktif income yang penting hasilnya banyak. Hasilnya banyak dan cukup. Jalan-jalan itu ada tujuannya loh, Cak. Iya. Apa Bu? Satu, kan kita pasti mempunyai tujuan ya. Uh, Ada untuk healing, untuk hiburan, terus ada tujuan untuk. Jadi jalan-jalan itu tidak hanya, menurut saya tidak
tidak sekedar jalan-jalan gitu. Karena Hmm. kenapa saya sampaikan fisik? Fisik memang mempersiapkan semua dari Hmm. mungkin keuangan, waktu dan Hmm. tenaganya kan kayak gitu. Kalau secara psikologis buat saya jalan-jalannya kita berpikir banyak gitu. Hmm. Kita tetap jalan-jalan otak kita gitu, pikiran kita Hmm. gitu. Jadi Menurut saya ada seperti ada iya, jalan-jalan secara psikologis juga di situ, tidak iya. hanya secara Karena kita fisik. kan seperti Mas Teddy kan menghayal ya tadi kalau nggak salah ya. Melamun, Hayal. melamun. Melamun. Lah melamun itu kan sama itu sebenarnya Iya, jalan-jalannya. sama. Karena Cuma otak kita. medianya Bu Indra ini tidak hanya sekedar melamun, tapi jalan-jalan itu tadi. Nah, Supaya aja dapat jalan-jalan itu ide-ide bisa yang secara baru. fisik, bisa secara psikologis. Ya, terus kan dengan pikiran kita yang jalan. Iya, Itu kan itu mencari pikiran jalan. kesenangan, mencari Nah, hiburan, juga ya, mencari paham. inspirasi, Ya, ya. motivasi kan Tapi bisa. Cak, Nah, Bu kenapa? Indra itu ada pasukan jin, tiba-tiba dia udah di Amerika, ya. Fisiknya di Jambi Gitu, gitu. gitu ya, Pak. Bandung Hmm. Bondowoso. Ada Iya, pasukan Bandung. jin. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Oke, Jurus nomor itu. 3, keahlian. Apakah Anda seorang yang ahli ketika di apa namanya itu? Ahli ketika dihadapkan pada passion tersebut ya. Jika Anda ahli di dalam passion tersebut ya, mengapa? Silahkan disebutkan di kolom chat. Jika Anda ahli di bidang tersebut, mengapa? Buktinya apa? Nah, jika tidak, sebutkan bagaimana cara Anda untuk mengasah keahlian tersebut. Silakan. Jadi tadi yang yang menganggap saya ahli dalam mengajar, itu buktinya apa? Saya ingin tahu. Silahkan diceritakan secara spesifik. Misalkan murid saya selalu senang, murid saya selalu respect, murid saya selalu menghormati saya, mereka jadi lebih aktif dan lain-lain. Jika tidak, sebutkan kira-kira bagaimana cara Anda untuk mengasah keahlian tersebut. Ini salah satu presentasi yang jarang dilakukan orang, namanya presentasi reflektif. Jadi ketika saya presentasi, Bapak Ibu akan mendapatkan manfaat maksimal karena di sini Bapak Ibu bercermin ke dirinya semakin dalam. Ini namanya presentasi reflektif. Selama ini saya belum pernah melakukan ini. Ini percobaan. Unik sebenarnya Bapak Ibu. Sayang sekali yang ikut cuma 17 orang. Coba ada 100. Ya, karena passion saya adalah mengajar bahasa Inggris, didukung oleh background saya sebagai lulusan bahasa Inggris, terbukti dengan beberapa penghargaan, ya itu. Ya, jadi kalau sudah ada penghargaan, ya sudah ada didapat dari murid, itu sudah luar biasa. Itu sebuah pembuktian bahwa passionnya memang merupakan keahliannya. Nah, itu. Saya nggak tahu kalau melamun ada penghargaannya atau tidak. Atau ada penghargaan tapi jenisnya yang lain. Saya ingin tahu. Termasuk Hasil, Bu Indra. hasil karyanya tuh. Iya, hasil karyanya. Iya, tapi itu Nah, tadi sih kayak nggak ada apresiasi lah kalau hasil karya gitu ya. iya. Kalau tidak direalisasikan tidak ada tidak ada wujud. Harus ada realisasi baru ada wujud. Oke, ahli tidak juga. Makanya saya rajin membaca dan mengikuti kelas kepenulisan ini untuk menghasilkan buku yang berkualitas. Nah, ini Bu Evi ya. Jurus-jurus saya ini ya, itu bisa tuh jadikan buku. Jurus personal branding jalur bumi dan langit. Wah. Aduh, Bu ini tidak mengasah keahlian dengan belajar dan belajar seperti belajar menulis di PPMN. Bergabung dengan komunitas menulis lainnya atau berkarya dengan penulis yang lebih ahli. Saya punya video Bu untuk Ibu Idmi. Ibu Idmi baru bergabung PPMN atau sejak lama ya? Saya kok baru tahu. Kita pernah jumpa di Lotim, Cak. Oh, di Lombok Timur, Masya Allah. Iya, ya Bu, saya ingat. Iya, pas acara Iya, di Lombok Timur. iya. Ya, sejak Waktu PPMN saya NTB terbentuk lah, Cak. gitu. Ya. Iya. Nah, Sama di yang sini, kemarin yang agenda Cak, ya apa ya itu? Yang AI Chat GPT oh yang saya juga AI, ikut. oh iya Oh, itu, terus ya Cak itu banyak, WA kan? Saya ini. iya, ya itu banyak Terima ilmu kasih. dagingnya. AI, AI.
Tapi ilmu dagingnya sudah berevolusi lagi. Jadi prompt engineering itu nanti yang akan saya bahas lebih lanjut di tab tebet. Nah, eh, mana tadi ngomong-ngomong soal ini ya. Bentar saya share screen. Tapi Bu Ismi nggak ikut ke Tebet, Cak. Ya nggak apa-apa, nanti kan dapat itu kan, dapat entah itu rekaman atau entah itu rangkuman materi masa nggak boleh. Oh, iya. Dapat lah. Ya, saya ingin tunjukkan sesuatu ya Bu ini ya. Ini akun akun YouTube saya ada banyak, tapi nggak aktif di YouTube. Akun YouTube banyak itu buat nyimpen playlist lagu-lagu. Jadi apa lagu religi di YouTube apa, akun apa gitu. Akun khusus apa lihat komen-komen sendiri. Sebentar, saya apa ya? Saya lihat di akun saya ini ada itu pelatihan menulis. Pelatihan menulis. Ya ini loh, ya. Ini Bu Ibni, jurus rahasia membuat tulisan Anda. Ini waktu saya apa namanya? Waktu saya presentasi ini banyak dari teman-teman itu yang akhirnya tersadarkan. Cara membuat tulisan yang fenomenal bisa terjual keras itu seperti apa? Ilmu dasarnya dari sini, Bu. Saya tidak bermaksud menggurui Bu Hidmi ya di sini. Saya tidak bermaksud menggurui. Tapi insya Allah ini akan jadi sesuatu yang berharga. Kalau memang Bu Hidmi ingin belajar menulis, tak taruh di kolom chat, barangkali mau di copy silakan. Sekali lagi saya tidak bermaksud menggurui ya. Ini hanya sekedar sharing. Ini dulu presentasi yang pertama saya lakukan di PPMN. Waktu itu kalau nggak salah habis Ibu FPR Vita waktu itu presentasi yang Ibu pertama kali PPMN dibentuk ya. Kemudian saya di hari kedua presentasi. Oke. Ya gitu with me, terima kasih. Oke, kita terus ini Ibu Siti Muhajiriati. Ketika saya mempublikasikan hal yang saya lakukan perbuat ada yang terinspirasi maka saya menjadi semangat. Ibu Zaimah, ya saya bisa menulis untuk 400 kata dalam 30 menit tanpa bantuan aplikasi. Wow, keren. Keren ini Bu, mantap ya. 30 menit 400 kata. Ibu mengingatkan saya pada saat zaman saya dulu pertama jadi penulis freelance. Waktu itu belum ada software juga Bu. Saya nulisnya juga seperti ini 400 kata 30 menit. Tapi waktu itu dibayarnya cuma 5.000. 5.000 rupiah. Aduh, ya, karena setiap saya mengajar mereka selalu semangat. Jadi, oke. Insya Allah menjadikan oke. Jadi Bapak Ibu punya passion ya masing-masing di sini dan Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa apa yang Bapak Ibu bilang sebagai passion itu adalah keahlian Bapak Ibu juga. Selamat bagi yang passionnya cocok dengan keahliannya dan bisa dibuktikan bahwa itu memang ahli di situ ya. Jurus keempat Bapak Ibu, teknologi. Sosial media adalah sarana penunjang yang paling mudah untuk mempertontonkan keahlian yang menjadi passion Anda. Tapi Anda tidak perlu aktif di segala sosial media. Sosial media ini kan ada banyak Bapak Ibu sekarang. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, TikTok, Snapchat, apalah itu. Banyak sekali. Cukup fokus satu atau dua ya, terlebih dahulu sampai benar-benar menjadi besar di situ. Nah, kuisnya Bapak Ibu, ya, menurut Anda, sosial media apa yang paling bagus untuk mendemonstrasikan skill Anda? Sebutkan maksimal 2. Coba Anda refleksikan, ya, sosial media apa sih yang bagi Anda itu paling bagus untuk Anda bisa mendemonstrasikan skill tadi, entah itu skill mengajar, entah itu skill menulis, entah itu skill jalan-jalan ya. Silakan Bapak Ibu. Kira-kira sosial media apa yang paling bagus? Setiap orang nanti mungkin jawabannya berbeda dan itu tidak apa-apa. Saya yakin Bapak Ibu punya perbedaan pendapat dan itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Facebook dan IG, WA dan FB, IG dan FB, FB baru punya itu. Nah,
Menurut saya bahwa passion itu suatu pekerjaan yang dilakukan atas dasar cinta dan suka dan tidak mengharapkan imbalan. Ya, memang seperti itu. Tapi kalau tidak bisa dijadikan sesuatu yang bisa dijadikan eh, hal yang profesional di situ, akhirnya apa ya? Akhirnya kita jenuh juga, kayak ada roadblock gitu. Akhirnya bekerja dengan hal yang lain yang tidak sesuai passion yang ditakutkan seperti itu. Jadi kalau kita bisa menemukan passion ini, kalau kita geluti secara full time, potensinya seperti apa sih? Apa bisa diandalkan lebih dari pekerjaan yang sekedar formalitas? Gitu. Ya betul juga, berubah-ubah ya. Oke, ini rata-rata Bapak Ibu jawab FB dan eh, Facebook dan IG. Kalau saya Bapak Ibu, Instagram saya lupa passwordnya. Ya, tidak nggak keurus. TikTok nggak punya. Facebook jarang buka. Terus saya itu cuma satu sosial media yang saya aktif sebagai penulis ya, sebagai penulis. Saya milih LinkedIn. Kenapa LinkedIn? Karena di sini saya bisa menunjukkan saya itu pernah menulis di mana saja untuk klien dari negara apa saja. Ini saya tulis Bapak Ibu. Kalau ada yang mau cek silakan LinkedIn Cak Firman. Tak tulis di kolom chat ya, LinkedIn Cak Firman. Di sini saya tulis nih ya. Jadi tahun berapa ini? Experience dulu pertama kali jadi SEO content writer loh Bapak Ibu, Maret 2013 ya, sampai sekarang tahun 2022, sampai sekarang ya remote 2023. Ini masih full time di sini. Ini ada beberapa klien dari luar negeri saya yang langganan, track recordnya saya masukkan semua di sini. Jadi orang tahu ketika mereka meng-hire saya, kemudian apa namanya, saya pengalamannya apa aja. Terus kemudian kalau Bapak Ibu punya LinkedIn, ada misalkan Bapak Ibu pernah foto ya dengan public figure yang memang mendukung, itu silahkan dimasukkan di LinkedIn. Kenapa Bapak Ibu? Biasanya ada tawaran-tawaran yang tidak terduga di situ, ya, tidak terduga. Saya salah satunya Bapak Ibu ditawari untuk menjadi trainer prakerja itu juga orang prakerja itu lihat LinkedIn saya. Jadi LinkedIn ini apa ya? Tempatnya para profesional lebih dihargai daripada di Facebook, daripada di Instagram. Kalau memang Anda seorang penulis, pengajar, motivator, saya sangat sarankan Anda membuat profil LinkedIn yang sebagus mungkin. Bapak Ibu kasih ya namanya, kemudian profesinya. Kalau saya di sini memang SEO content expert karena keahlian saya di bidang SEO atau artikel blog. Nah, di sini banyak. Kemudian lulusan apa, sampai skor TOEFL saya juga tak pajang ya, ambil tes 2021. Kemudian uh, interest company saya banyak sekali Bapak Ibu, peluang untuk dihubungi. Saya coba sempat dulu itu Bapak Ibu dihubungi oleh ini, siapa ini orangnya, jadi dia itu ini HRD-nya Ruang Guru ya, HRD-nya Ruang Guru itu pernah memberi tawaran saya menjadi trainer ChatGPT. Tak buktikan Bapak Ibu, ini loh aku sudah pernah bikin pelatihan, pernah ditawari. Cuma waktu itu dia bilangnya, oh maaf sudah ada yang mengisi gitu. Ya nggak apa-apa, memang bukan rezekinya. Akhirnya diambil sama prakerja ini, diangkat sama prakerja jadi trainer di situ. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah show skillnya itu di Facebook, di IG, kok merasa nggak dihargai, kok merasa nggak ada yang melihat, karena memang bukan platform untuk profesional. Kalau Bapak Ibu memang profesional di bidangnya, saya sangat sarankan untuk punya LinkedIn. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa. Oke. Siap. Jadi Bapak Ibu nanti ya, kalau ada waktu silahkan dipoles LinkedIn-nya. Contoh saya ada di itu, ada di link yang ada di kolom chat. Ini akan sangat membantu. Saya masuk lagi ke presentasi ya. Nah, itu tadi ya.
jurus nomor 4 Bapak Ibu ya, jurus nomor 4. Nah, sekarang Bapak Ibu, supaya tidak jenuh ya, kita ada ice breaking. Ice breaking ini saya akan pakai teknik stop. Teknik stop itu maksudnya apa? Ya, kita relaksasi dengan teknik ini. Stop, berhenti, take a deep breath, tarik nafas, keluarkan, observe, konsentrasi, kemudian proceed, kemudian lakukan action untuk selanjutnya. Caranya seperti apa, Cak? Kita praktekkan bersama-sama, Bapak Ibu ya. Kita akan praktekkan bersama-sama. Saya stop share sebentar. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang online sekarang, saya persilahkan untuk duduk senyaman mungkin, mau rebahan senyaman mungkin juga tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu tidak on cam pun tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu bisa mendengar suara saya. Silakan Bapak Ibu. Tentukan posisi yang paling nyaman. Mau duduk boleh, asal bersandar ya. Kalau bisa kepalanya juga bersandar. Asalkan Bapak Ibu tetap bisa mendengarkan suara saya. Saya akan pandu supaya bisa relaksasi. Silakan ambil posisi senyaman mungkin terlebih dahulu. Tidak on cam, tidak lihat kamera, tidak apa-apa. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu, sekarang silahkan Bapak Ibu pejamkan mata. Pejamkan mata. Kemudian Bapak Ibu tarik nafas 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. Keluarkan lewat mulut. 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan. Keluar lewat mulut. Tetap terpejam. Tarik nafas. Tahan. Keluar lewat mulut. Tarik nafas. Tahan. Keluar lewat mulut. Terakhir Bapak Ibu tarik nafas. Tahan. Keluarkan lewat mulut. Bapak Ibu, kondisi mata tetap terpejam ya. Kondisi mata tetap terpejam. Saya setelkan sebuah lagu untuk relaksasi. Silahkan buat diri Bapak Ibu senyaman mungkin, serileks mungkin. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu yang saya banggakan, sembari mendengarkan musik relaksasi ini dan memejamkan mata, izinkan saya bercerita tentang awal mula saya menjadi seorang penulis konten SEO profesional. Jadi jauh sebelum saya memiliki 2000 klien dari luar negeri, jauh sebelum saya menjadi pembicara nasional dan pencapaian lainnya yang saya dapat dari menulis. Bapak Ibu yang saya banggakan, sekitar tahun 2015 saya lulus kuliah S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Saat itu saya ingin sekali untuk melanjutkan kuliah S2 di Australia dengan bantuan beasiswa LPDP. Namun karena skor TOEFL dan IELTS saya tidak bagus waktu itu,
Akhirnya saya menempuh kursus, belajar dari sana sini untuk meningkatkan skor saya demi beasiswa. Tahun berlalu, 2016 menyapa. Saat skor IELTS saya sudah cukup dan ingin melanjutkan ke tes interview beasiswa tersebut, ada kabar bahwa kakek saya opname, Bapak Ibu. Beliau terkena paru akut karena sudah merokok selama 50 tahun. Seketika tawaran beasiswa itu saya lepas. Namun siapa sangka Bapak Ibu, cobaan datang lebih dari itu. Hanya berselang hari, nenek saya terkena skoliosis. Kata dokter, beliau harus dioperasi tulang belakang. Namun karena saat itu nenek terdeteksi komplikasi diabetes juga, maka operasi dibatalkan dan beralih ke terapi rawat jalan. Dalam waktu yang hampir bersamaan, ayah saya terkena komplikasi juga. Dan terakhir, menyusul ibu saya terkena tumor. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya adalah seorang anak tunggal. Saya tidak ada saudara yang membantu saya waktu itu. Saya menghabiskan hari Senin sampai Kamis, dari pagi sampai sore, untuk mengantar orang tua, kakek nenek saya satu persatu setiap hari ke rumah sakit RSUD Suwandi, Surabaya. Jika ada keperluan perpanjangan BPJS kala itu, Bapak Ibu, akhirnya hari Jumat pun harus terpakai. Banyak waktu saya habis untuk mengantar dan merawat orang tua, kakek nenek, satu persatu setiap hari. Konsekuensinya, jangankan beasiswa, untuk bisa bekerja seperti orang normal saja, saat itu tidak mungkin. Tidak ada pekerjaan manapun saat itu yang mau saya lamar. Satu-satunya jalan saya bisa mencari uang saat itu adalah menjadi penulis freelance. Saya mencari lowongan kerja, penulis artikel blog tiap minggu di OLX, di Craigslist, dan tempat-tempat lain di internet. Saya cari. Hampir setiap hari saya habiskan waktu saya memangku notebook bekas dan HP Smartfren Extreme untuk menulis artikel-artikel blog. Smartfren Extreme itu sejenis HP jadul, Bapak Ibu, seperti Nokia 3100. Hanya saja memiliki jaringan internet. Semua saya lakukan tidak dengan meja dan kursi yang nyaman, melainkan saya menulis saat saya menunggu panggilan dokter dan menunggu panggilan obat di rumah sakit, sambil memangku notebook kecil saya waktu itu dengan model skill bahasa Inggris dan laptop kecil saya yang saat itu hanya punya RAM 1,8 GB. Satu-satunya pekerjaan yang bisa saya lakukan adalah menjadi penulis artikel. Sampai moto saya waktu itu, Bapak Ibu, nggak nulis, nggak makan. Itu pun kadang ada saja yang menipu saya, Bapak Ibu, dengan tidak membayar saat tulisan saya kirim. Bapak Ibu yang saya banggakan, proses seperti itu saya jalani selama 2 tahun. Dari 2016 sampai 2018. Dan selama proses itu, Bapak Ibu, binaan seperti kamu tidak punya masa depanmu nggak jelas, ijazahmu nggak berguna, kerap saya dapatkan. Bahkan dari kerabat dan teman-teman terdekat saya. Tapi Bapak Ibu, Tuhan tidak berdiam diri. Saya yakin saat itu Allah menitipkan kepada saya kekuatan untuk memantul balik sebuah kekuatan yang muncul saat hidup Anda ditenggelamkan ke bawah sampai dasar. Ya, Anda bisa melesat ke atas dengan cepat sendirinya.
seperti sebuah ketapel. Alhamdulillah Bapak Ibu, di penghujung 2018 ibu saya tumornya telah berhasil dioperasi dan tidak kembali. Ayah saya pulih dan bisa bekerja seperti biasa. Nenek saya berangsur sudah tidak perlu ke rumah sakit, cukup menebus obat secara rutin, sedangkan kakek hanya perlu ke rumah sakit Suwandi itu cuma 2 bulan sekali untuk kontrol rutin. Jadi kehidupan mulai membaik Bapak Ibu. Di awal 2019 saya mulai mendapat banyak klien dari luar negeri. Saya mulai bisa membelikan apa yang orang tua saya inginkan. Laptop, HP, perhiasan. Saya ingin bahagiakan mereka saat itu. Dan berkata dalam hati, Pak, Bu, anakmu masih punya masa depan. Alhamdulillah, Tuhan memampukan saya untuk melanjutkan studi S2 di dalam negeri. Saya sudah menikah dan membangun keluarga sendiri. Semua dari rezeki yang saya dapat dari menulis. Bapak Ibu yang saya banggakan, ada satu kesimpulan menarik dari kisah saya. Saat itu saya gagal menerima beasiswa keluar. Namun Allah ganti dengan datangnya ribuan klien dari luar negeri. Saya tidak tahu bagaimana hidup ini menguji langkah Anda. Tapi ketika Anda mau menyambut tantangan dari Tuhan, sepedih apapun itu, selama Anda mau bersabar menunggu, Tuhan siap menaikkan derajat hidup Anda puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali lipat. Saya Firman Aksanu, sambutlah tantangan dari Tuhan mulai hari ini. Bapak Ibu, silakan buka mata Bapak Ibu perlahan. Kita kembali ke presentasi. Iya, gimana Bapak Ibu? Sudah lebih rileks? Ada yang menangis? Sedih, Cak. Luar biasa, Cak Firman. Ya, itu tadi sedikit kisah saya. Ternyata pengabdian itu dibalas Allah tuh lebih luar biasa, Cak ya. Insya Allah. Tapi sekarang kan hasil itu semua kan sungguh luar biasa, Cak. Iya. Pemuda yang benar-benar inspiratif. Nah, ini Bapak Ibu. Saya tuh nggak bisa ngikuti Cak Firman bisa apa ya, kayak aplikasi loncat saya bingung gitu ya. Karena orang saya tuh agak lambat ya. Sistem berpikir saya kan agak ngelamun gitu ya. Nah, pada saat Cak Firman buat kayak di kita kegiatan di Jakarta kemarin itu ya, saya nggak bisa ngikutin gitu. Wah, Lagi pada saat yang kemarin tuh kayak loncat-loncat ke aplikasi lain, tiba-tiba ada aplikasi baru yang lagi ya. Bingung sendiri sih, saya nggak bisa ngikutin. Jadi saya bilang, saya itu bukan passion seperti Cak Firman gitu ya. Passion saya itu lebih santai, relax gitu ya, kayak visioner gitu ya, seperti ya, consulting lah gitu ya. ya waktu itu kan saya kebiasaan itu Pak Dedi, browsing website yang jual apa namanya, yang menerima jasa penulisan artikel, yang saya bisa submit artikelnya di situ terus dapat duit itu gimana. Saya kebiasaan browsing cepet gitu. Karena saya waktu itu dikejar oleh kondisi, saya butuh uang, saya nggak bisa kerja selain menulis. Ya, hikmahnya itu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, apa yang saya ceritakan tadi itu ada hubungannya dengan personal branding jalur langit. Apa yang saya ceritakan tadi. Ya, personal branding jalur langit. Oke. Ya, teknik langit itu ada 3. Apa saja? Yang pertama, Bapak Ibu, petunjuk alam. Jadi waktu itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sempat dengar cerita saya, ada yang sempat nipu dan lain-lain. Tapi saya merasa bahwa apa ya?
Saya itu tidak bisa memikirkan hal yang lain kecuali menjadi ahli di bidang itu, di bidang menulis. Mau ditipu, mau seperti apa, dalam diri saya itu kayak ada panggilan tersendiri. Ini dunia saya. Saya mau atasi masalah ini atau saya tidak maju sama sekali. Coba Bapak Ibu perhatikan petunjuk alam yang selama ini Bapak Ibu terima. Mungkin ada tawaran bekerja sebagai apa, tapi Bapak Ibu lebih memilih akhirnya menjadi apa. Itu adalah salah satu jalur langit. Kita sebagai manusia kadang sering egois. Oh, saya cocoknya menjadi penulis. Memang beneran jadi penulis. Allah berusaha loh kasih Bapak Ibu petunjuk. Tapi apakah Bapak Ibu sudah mendengar? Pernahkah Anda merasa seperti diarahkan ke sebuah pekerjaan tertentu ketika dalam situasi terdesak? Sama seperti saya. Pernah nggak Anda merasakan seperti itu? Jadi diarahkan ke sebuah pekerjaan ketika dalam situasi terdesak. Pernah apa tidak, Bapak? Pernah merasakan seperti itu tidak? Pernah. Ya, jadi kalau misalkan nggak kerja ini, kayaknya nggak bakal makan deh. Kayak mungkin itu adalah salah satu petunjuk dari Tuhan. Dan saya waktu itu nangkep, oh berarti saya cocok kayaknya jadi penulis. Diujinya di situ terus gitu loh Bapak Ibu. Tapi meskipun diuji di situ terus, rezekinya dari situ terus. Ya, saya punya kuis. Ya, kalau Anda memang punya petunjuk alam yang sejenis, ceritakan petunjuk alam yang Anda pernah dapatkan. Singkat tak mengapa. Jadi ceritakan ini Bapak Ibu. Diarahkan ke sebuah pekerjaan tertentu dalam situasi yang terdesak. Anda seperti tidak bisa memikirkan hal yang lain kecuali menjadi ahli di bidang itu. Kalau yang tadi penulis, pernah nggak seperti ini? Pernah nggak Bapak Ibu itu kayak giring memang menjadi penulis, ketemu sama penulis terus? Saya ingin tahu petunjuk alam apa yang bisa Anda tangkap. Saya ingin refleksi, Bapak Ibu itu refleksi. Coba dipikirkan selama ini kejadian-kejadian di masa lalu. Apakah memang benar Anda diarahkan menjadi seorang penulis? Apakah memang benar Anda diarahkan menjadi seorang guru? Silakan dijawab. Buktinya apa? Apa petunjuk alam yang Anda dapatkan? Kalau saya itu tadi diuji sampai nggak ada pekerjaan lain yang bisa saya ambil kecuali jadi penulis. Petunjuk alam yang sangat konkret sekali. Kalau diarahkan ketemu komunitas penulis itu iya. Saya didaftarkan kuliah keguruan jalur prestasi tanpa saya tahu. Nah ini Bapak Ibu, salah satu petunjuk alam ya. Didaftarkan kuliah keguruan jalur prestasi luar biasa. Sebenarnya waktu SMA saya adalah lulusan SMK Teknik Listrik, tetapi setelah tamat sepertinya saya diarahkan untuk mendalami bahasa Inggris. Loh ya, Bapak Ibu merasakan kan ada petunjuk alam. Itu adalah teknik personal branding jalur langit. Bapak Ibu mau dengan legowo mengakui Tuhan itu sedang mengarahkan saya kemana. Coba Anda rasakan. Bahkan kalau Bapak Ibu sadar, nama saya kan Firman. Firman itu artinya kan kata-kata. Saya sudah kayak ada doa gitu sejak saya lahir, saya jadi penulis. Firman itu kata-kata. Jenis kecerdasan saya, jenis kecerdasan linguistik, dan itu pun cocok dengan profesi saya. Saya jadi trainer, saya jadi pembicara, saya jadi penulis buku, penulis blog, dan lain-lain. Cocok. Nama saya Firman. Firman itu kata-kata. Itu juga sebuah petunjuk alam. Coba misalkan Firman jadi mekanik mobil. Lah kecelakaan mobilnya. Itu loh Bapak Ibu. Saya dulu Bapak Ibu jadi ingat tuh. Dulu waktu saya kan dulu kan lulusan SMK Farmasi. Saya SMK Farmasi itu iseng-iseng sebenarnya, tapi keterusan sampai lulus. Karena ya sayang gitu. Sebenarnya bukan passion.
Jadi waktu SMK Farmasi, saya lulus itu, sebelum saya lulus sudah dapat pekerjaan di apotek K24, Bapak Ibu. Waktu itu saya di K24 itu Bapak Ibu ya, waktu saya jadi asisten apoteker, itu ada seorang kakek-kakek bawa resep. Resepnya itu adalah obat psikotropika. Resep obat psikotropika itu saya saya layani, ternyata overdosis, Bapak. Overdosisnya nggak tanggung-tanggung, dosisnya itu lebihan 10 kali lipat. Nah, itu obat penenang ternyata Bapak Ibu ya, obat penenang. Dan kemudian seminggu kemudian itu dia datang. Seminggu kemudian itu dia datang, kemudian dia itu cerita kepada saya. Waktu itu bilangnya, Mas Firman, kok kemarin tidur saya nyenyak sekali ya, bisa sampai 12 jam. Ternyata Bapak Ibu setelah ditelusuri, waduh, overdosis 10 kali lipat. Umurnya itu 80-an tahun. Rumahnya itu ada di sebelah apotek Mas, Bapak Ibu. Bayangkan deredeknya saya waktu itu, Bapak Ibu. Gimana kalau Bapak ini mati? Alhamdulillah masih hidup. Itu apa ya? Allah sedang berusaha menunjukkan saya tidak cocok di situ. Dan sumpah Bapak Ibu, saya waktu itu sangat stres sekali. Saya memikirkan gimana kalau orang ini mati, usia saya baru 18 tahun. Kalau saya di penjara berapa lama ya kira-kira. Saya sampai kalau pulang kerja itu saya berhenti di trotoar, saya nangis di situ kayak orang gila. Karena kepikiran itu tadi. Aduh. Akhirnya sampai sekarang tidak menyentuh dunia farmasi lagi. Itu petunjuk alam. Waktu mengambil jurusan kuliah milihnya jalur bahasa Inggris, tapi yang lulus jurusan ekonomi akuntansi. Oke. Saya mulai menulis dulu usia SD, tapi lama vakum. Ternyata setelah jadi guru saya bertemu komunitas penulis. Pernah ditawari jadi bendahara sekolah dengan gaji besar dari guru, karena waktu itu jam ngajarnya sedikit. Otomatis gaji sedikit saya nggak mau, tetap jadi guru, bahkan dipindah dari unit kuliah ke MTS. Saya mau, dan alhamdulillah dipanggil sertifikasi lewat unit MTS lebih cepat panggilan jadi guru ya. Ketika SD menjuarai lomba menulis, vakum lama sekali. Ketika saya mendapat SK Kepsek, maka saya menerimanya sebagai peluang untuk berbuat oke. Bunda dulu sekolahnya di madrasah, mau lanjut IAIN, tapi guru matematika saya mengatakan saya harus kuliah Unsri sambil pendidikan matematika. Pas saya lulus, Pak guru saya meninggal. Jadilah saya guru matematika yang disimpan siswanya. Ya, itulah Bapak Ibu petunjuk alam. Jadi tadi yang bilang penulis, yang tadinya bilang main bola voli, sekarang kan akhirnya makin kesini makin ketahuan ya Bapak Ibu. Sebenarnya passion saya apa? Betul apa betul Bapak Ibu? Betul apa betul Bapak Ibu? Betul. Ya. Betul, Akhirnya, Betul banget. Betul banget. dari presentasi saya ini akhirnya Bapak Ibu punya refleksi diri yang luar biasa. Ya, petunjuk alam. Terus yang kedua Bapak Ibu, jalur langit yang kedua adalah orang tua. Saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, orang tua ini adalah jalur ekspres kita untuk mencapai apa yang kita inginkan di dunia dan di akhirat. Saya sudah buktikan itu. Waktu saya masuk kualifikasi beasiswa LPDP, bisa saya menerima, bisa. Tapi orang tua saya di Indonesia tidak ada yang merawat. Saya disuruh milih sama Gusti Allah waktu itu, Bapak Ibu. Kamu pilih karirmu atau pilih orang tua. Saat itu saya tidak berpikir dua kali. Ijazah sertifikat IELTS saya itu yang saya bela-belain 1 tahun belajar itu nggak saya ambil Bapak Ibu. Saya biarkan. Udah ngurusin orang tua aja, nggak ada niatan apa ya waktu itu. Rasanya hancur hati saya. Orang tua sakit semua. Kok ya pas ada kesempatan beasiswa dan lain-lain. Udah nggak pingin mikirin beasiswa lagi. Pokoknya itu. Nanti kalau saya punya kuis untuk Bapak Ibu. Masih ingatkah Anda dengan hal yang paling disukai oleh orang tua Anda? Terserah mau ayah, mau ibu.
saat bertemu dengan Anda. Sebutkan satu saja di kolom chat. Ingat nggak Anda dengan hal yang paling disukai orang tua Anda saat bertemu dengan Anda? Sebutkan satu saja. Saya nggak tahu Bapak Ibu orang tuanya masih ada atau tidak, tapi coba diingat kembali. Ketika ada mereka, kemudian bertemu dengan Bapak Ibu, apa hal yang mereka sukai? Coba Bapak Ibu tulis kolom chat. Bapak saya suka makan martabak manis dan ibu saya suka makan roti Roma. Berarti ya, meminta dibuatkan makanan kesukaan. Bercerita dengan topik yang sama, hanya minta didengarkan. Kebiasaan memberikan doa kepada semuanya. Pulang sekolah. Ya, jadi masih ingatkah Anda dengan hal yang paling disukai orang tua Anda saat bertemu dengan Anda? Jadi waktu bertemu dengan Anda itu pinginnya ngapain sih? Itu yang saya tanyakan. Bukan makanan kesukaannya apa, bukan. Ketika bertemu dengan Anda, mereka itu pingin apa? Itu. Coba Bapak Ibu pikirkan. Kadang itu menjadi sebuah hal yang remeh, kadang itu kita apa sih? Nggak penting, apa sih? Kok gitu. Tapi Bapak Ibu, justru kuncinya orang tua itu di situ. Ya. Ketika bertemu dengan kita, dia itu pinginnya apa sih sama kita? Minta apa sih sama kita? Itu kuncinya, Bapak Ibu. Kuncinya jalur langit itu. Personal branding jalur langit yang nomor 2. Coba kita lihat. Bercerita dengan pulang sekolah bilang. Beliau selalu mendoakan, bercerita, ngobrol. Gitu. Kita bercerita tentang berbagai hal dengan mereka. Saya menjual halaman pikir saya dan strategis ya, dan memilih tinggal dalam gang asal dapat tinggal dekat dengan beliau sehingga saya bisa meminta doa dari beliau setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Mengingat sholat saya, mengingatkan saya sholat saya, kami anak-anak. Tapi yang paling sering beliau berdua mengelus kepala saya, mencium kepala saya, terutama itu saya. Hal-hal seperti ini Bapak Ibu, misalkan ya ada ibu saya, misalkan ada ibu Anda sudah besar, kemudian ibu Anda itu ingin mengelus kepala Anda atau mencium Anda atau memeluk Anda, kemudian Anda tolak di situ, itu akan menjadi sebuah penolakan juga bagi semesta ketika ingin memajukan karir Anda. Tapi ketika Bapak Ibu mau menerima itu akan jadi seperti pembuka. Kalaupun tidak sekarang, nanti di kemudian hari itu akan memberi dampak, gitu ya. Saya selalu ketika bertemu Bapak Ibu selalu curhat ya. Jadi jalur langit yang kedua Bapak Ibu, orang tua yang orang tuanya sudah tidak ada, mohon Bapak Ibu jangan sekedar doakan, jangan sekedar doakan. Coba sesekali Bapak Ibu, coba sesekali Bapak Ibu bersedekah, berkorban, beramal, terserah apa itu, niatkan untuk mereka. Itu nanti mereka di alam kubur bahagia sekali. Dan sekedar didoakan, aksi nyatanya apa? Beramal, diniatkan untuk mereka. Itu akan jadi sesuatu yang luar biasa untuk mereka di alam kubur. Amalan yang tidak putusnya, anak yang soleh. Oke. Jalur langit yang terakhir adalah resistensi. Itulah kenapa Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu tetap membalas chat saya, membalas setiap kuis. Saya ingin lihat Bapak Ibu sudah memiliki atau sudah mau mencoba untuk resisten atau tidak. Resistensi itu adalah tetap mencoba. Itu adalah jalur langit yang terakhir. Jika Anda seakan mengalami jalan buntu di dalam mempertahankan passion Anda tadi, ya, kurang biaya, tidak ada waktu, tidak ada fasilitas, apakah Anda akan menyerah? Sebutkan cara Anda untuk tetap maju. Jadi misalkan Bapak Ibu misalkan milih menjadi penulis. Misalkan di situ Bapak Ibu sarana kurang mendukung, waktu tidak ada. Itu bagaimana cara Bapak Ibu mengatasinya? Silakan. Atau kalau misalkan jadi guru, di situ Bapak Ibu tidak ada waktu, tidak ada biaya, terus
nggak punya tenaga, nggak punya tenaga banyak, tapi ingin berkarya di situ. Sebutkan cara Anda untuk tetap maju di bidang itu. Silahkan masukkan di kolom chat. Ini yang saya lakukan di cerita saya. Ketika saya waktu itu cuma punya notebook, kemudian HP juga saya nggak punya Android waktu itu Bapak Ibu. Saya baru bisa beli Android baru itu tahun 2019. Waktu sebelum itu saya pakai HP itu cuma Smartphone Extreme. Nah, pada saat itu apakah saya menyerah menjadi seorang penulis? Tidak. Saya jalani dengan seadanya. Jadi sangat bodoh sekali apabila ada orang yang berkata, oh kalau ingin jadi besar itu modalnya harus besar juga. Enggak juga, tergantung kamu passionnya itu memang passionmu atau bukan passionmu, hanya formalitas. Kalau itu memang passionnya dan memang punya keahlian di situ, ada persistensi di situ, apapun yang terjadi tetap maju. Mungkin Bapak Ibu, mungkin ya, kalau saat itu saya tidak punya laptop, mungkin saya akan menulis pakai tangan. Mungkin seperti itu. Saking nggak punya. Waktu itu saya masih ingat Bapak Ibu, beli laptop bekas itu harganya cuma 800.000. 800.000 minta bagus. Ketemunya itu laptop bekas yang umurnya udah 6 tahun. Itu pun notebook ya, bukan laptop. Notebook itu mereknya HP. Kok ya untung ya, laptop itu yang kecil itu baterainya awet gitu aja. Sisanya ya kalau dibuat buka Microsoft Word 3 biji itu udah lemot Bapak Ibu. Harusnya itu dibuka satu ya. Kalau kita browsing, buka, terus habis itu browsernya itu harus ditutup, baru buka Microsoft Word, itu baru bisa. Laptop saya dulu gitu Bapak Ibu. Jadi saya memulai dengan kondisi yang sangat tidak nyaman. Ya, saat kita perhatian dengan ortu, rezeki dari Allah berlimpah. Ayah saya selalu berpesan, terutama kaitannya dengan agama. Wajib itu setiap bertemu pasti ada pesan dan doa. Ketika bertemu bapak dan ibu selalu cerita. Oke. Saya masih ingat orang tua saya selalu bercerita walau hal yang biasa itu. Ada rahasia bagi yang muncul di wajahnya. Saya tidak akan menyerah. Saya akan berdoa minta petunjuk Allah. Berdoa untuk diberikan jalan Allah. Mohon petunjuk Allah. Mohon doa orang tua. Terus berada dan belajar bersama penulis lainnya. Tidak, saya akan tetap terus berjuang dan memberikan terbaik untuk murid-murid saya. Tetap mempertahankan keistiqomahan mengajar, meningkatkan pengetahuan dan skill agar bisa bertahan menjadi guru yang diidolakan. Berusaha sampai menemukan jalan keluar sambil berdoa. Saya tidak menyerah, caranya berdoa untuk mendapatkan petunjuk dan tetap berusaha karena semua apa yang kita jalankan dan sedang dilakukan pasti ada jalan lain atau sekiranya lebih mudah. Tidak menyerah, menyediakan waktu khusus nulis. Waktu saya diterima di UNESA, ayah saya tidak punya biaya, bahkan menyarankan saya tidak masuk dulu. Besok tahun depan saja mengulang ikut tes lagi. Saya menangis, tapi saya tidak mau menyerah. Saya berdoa pada Allah agar dimudahkan rezeki ayah saya dengan jalan puasa selama 3 hari. Alhamdulillah akhirnya dapat pinjaman dari orang baik untuk bayar kuliah awal. Masuk waktu itu 400.000, akhirnya saya bisa kuliah. Alhamdulillah. Ya. Jadi persistensi Bapak Ibu. Allah itu ingin menguji Bapak Ibu ketika dimasukkan ditenggelamkan di dasar samudera kehidupan. Apakah Bapak Ibu masih mau mendongak ke atas dan berdoa, ya Allah, berilah aku kekuatan. Karena sesungguhnya aku ini tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan. Ketika kita berdoa, ketika kita bersujud ke bumi, langitlah yang menjawab Bapak. Baik Bapak Ibu, itu tadi jurus langit yang terakhir ya, jurus langit yang terakhir. Ini nanti insya Allah PPT-nya saya share juga di forum temu penulis ya di WhatsApp. Jadi semoga bermanfaat. Itu saja dari saya Bapak Ibu, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga menjadi sebuah hal yang membahagiakan. Terima kasih. Saya aturkan kepada kawan-kawan yang sudah hadir.
selanjutnya saya akan serahkan kembali ke Ibu Huzaimah untuk dilanjut ke pertanyaan. Nah, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Silakan Bu Huzaimah. Suaranya jauh, Bu. Ini dekat nggak? Iya, Dekat nggak, Cak? iya lumayan. Lumayan ya. Uh, Jadi Bapak Ibu, jadi kita akan membuka sesi tanya jawab. Yang memang akan bertanya silakan raise hand atau menuliskan pertanyaan di chat. Jadi silakan kita buka, silakan Bapak Ibu untuk menggali lagi tentang materi malam ini luar biasa. Mungkin bisa jadi semacam support system kita ya untuk meneruskan program-program PPNN ke depan khususnya ya menjadi lebih baik. Silakan. Ada, silakan raise hand atau menuliskan di chat. Silakan Bapak Ibu. Nah, itu Ibu Asrul Yumi kayaknya. Oh, ada Ibu Asrul ya, silakan kita Terima berikan kasih. waktunya. Oke. Terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih atas ilmunya, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Asrul Yuni, PPMN NTB. Bertemu juga pernah dengan Cak Firman di Lombok Timur. Jadi yang sering problem saya dalam menulis, kalau tadi fashion saya mengajar, karena memang itu cita-cita dari kecil, cuma seperti tadi tidak sengaja ada yang mengarahkan ke jurusan tertentu di daftar pada jurusan yang sebenarnya tidak saya kehendaki begitu. Dan saya tidak tahu itu, tahu-taunya memang takdir Allah di situ saya menjadi guru seperti itu. Yang menjadi pertanyaan saya ini terkait dengan menulis, konsistensi itu yang sulit sekali. Di dalam agama kita mengatakan al istiqomah khairun fi alfi karomah. Keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 karomah, kekeramatan, kemuliaan. Nah, itu saking sulitnya yang namanya istiqomah atau konsistensi terus menerus berkesinambungan itu. Tapi ini kan kalau tidak dilatih, kalau tidak dibiasakan itu tidak bisa begitu. Nah, untuk memelihara konsistensi ini mungkin perlu mungkin pencerahan dari Cak Firman dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Asrul. Sambil menunggu yang lain, langsung aja Cak. Kayaknya penekanan jalur langit dan buminya nih ya untuk istiqomah itu gimana? Silakan Cak. Oke, jadi ada dua cara supaya bisa istiqomah. Dilatih atau terlatih. Kalau saya dulu pakai jalur yang terlatih, kok bisa aja? Ya, gimana nggak bisa Bapak Ibu? Saya waktu itu menulis untuk bertahan hidup. Kalau saya tidak menulis, saya tidak bertahan hidup. Jadi mau nggak mau ya cari uangnya dengan cara menulis. Lowongan satu habis, cari lowongan yang lain, lowongan menulis. Mau tidak mau, akhirnya kebiasaan itu, dan itu kebawa ya sampai 2 tahun. 2 tahun ke bawah, akhirnya saya sudah nggak bisa lepas lagi dari yang namanya menulis. Itu namanya terlatih. Kalau dilatih, Bapak Ibu, bisa dilatih. Tapi kalau dilatih ini, situasinya harus dikondisikan. Kita harus keluar dari zona nyaman. Ya. Makanya dulu, kalau Bapak Ibu pernah bertemu saya di Jakarta, pernah bertemu saya di NTB, itu salah satu cara untuk konsisten itu kan saya pernah bilang keluar dari zona nyaman. Silahkan berjanji ya, silahkan membuat janji pada diri Anda sendiri. Kalau saya tidak menulis, saya akan apa? Ya, kan gitu kan. Waktu itu saya memberi doorpress, kalau nggak salah, sebenarnya saya jawaban yang paling unik akan saya doorpress. Itu itu salah satu kunci untuk membuat kita lepas dari zona nyaman agar kita dilatih untuk bisa konsisten. Selama kita ada di zona nyaman tidak akan bisa konsisten. Saya dulu terlatihnya juga karena tidak di zona nyaman. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu mengajar ya. Itu Bapak Ibu tidak akan bisa jauh berkembang kalau misalkan muridnya itu pada
murid-murid yang memang settingannya bagus, mudah diberitahu, mudah diarahkan dan lain-lain. Itu nanti gregetnya kurang, Bapak Ibu kurang berkembang gitu. Tapi kalau murid yang diajar itu murid yang bandel, murid yang punya keinginannya sendiri dan lain-lain, kemudian Bapak Ibu dengan pengalamannya itu mengarahkan dan sampai bisa, apalagi nanti besarnya itu bisa jadi sukses, itu kan ada kepuasan batin sendiri. Ketika momen seperti itu Bapak Ibu itu level mengajarnya, level skillnya itu naik, ya akan dipaksa untuk naik, jadi akan terlatih juga. Jadi itu tadi jawabannya. Konsistensi itu bisa dengan dua hal, bisa dilatih atau bisa terlatih. Kalau dengan terlatih ini berarti Anda sudah diberi petunjuk alam, jadi diarahkan ke situ wajar. Mau seperti apa juga, ya ambilnya itu. Kalau dilatih, kuncinya Anda harus lepas dari zona janji pada diri Anda sendiri, buat janji komitmen dalam hati. Kalau saya nggak menulis sehari, saya akan apa? Tapi janjinya juga ditepati. Seperti itu, Ibu Asral. Terima kasih, Cak. Nah, itu Ya. yang itu sih yang sering buat janji sendiri tapi akhirnya ngingkari sendiri, terlalu banyak alasan ya. Ya, selama itu Yang masih seperti itu. Itu lingkaran setan, Bu. Itu lingkaran setan. Setan ada di situ, hati-hati. Baik. Oke. Silakan. Semoga Ibu Astral mendapatkan sesuatu yang luar biasa malam ini, ya. Terima kasih. Berikutnya ada lagi Cak nih dari Ibu Fitlawati. Jadi pertanyaannya bagaimana mengasah kemampuan menulis supaya maksimal di sela kegiatan sebagai guru PAUD yang sudah banyak bebannya katanya. Menurut saya TK banyak yang bisa dijadikan bahan tulisan. Terima kasih. Persoalan membagi timing waktu untuk menulis sama pekerjaan pokoknya ini, Cak. Silakan, Cak Firman. Oke. Jadi gini, kelemahan kita selama ini itu adalah mencari waktu yang ideal untuk menulis, tapi bukan menyempatkan diri untuk menulis. Jadi kalau disempat-sempatin, alasannya sering begitu. iya, kalau disempat-sempatin sempat aja sambil nunggu anak-anak masuk, ya dapat satu paragraf. Daripada nanti Bapak Ibu mengajar kemudian nanti berpikiran, oh nanti aku sampai rumah aku akan menulis. Sampai di rumah ternyata capek. Terus habis itu besoknya berjanji gitu lagi. Nanti sampai di rumah saya menulis. Sampai di rumah lagi, capek lagi. Terus akhirnya nggak menulis. Ya, Benar-benar. apa ya? Ya itu tadi jawaban saya. Apa ya? Kita itu hidup itu punya pilihan. Mau menyempatkan atau mencari situasi yang ideal untuk melakukan itu. Kalau mencari situasi ideal nggak akan ada. Jadi memang harus disempatkan. Wis nggak tahu waktunya adanya kapan, pokoknya di situ ada waktu ya sudah. Meskipun satu kalimat sekalipun lumayan daripada tidak sama sekali. Kita itu kadang ingin, oh aku ingin sekali menulis itu sekalian gitu loh, 4 paragraf gitu. Tapi itu jarang Bapak Ibu kejadian seperti itu. Saya dulu waktu awal-awal ada di situasi yang sulit itu, saya tidak jangankan untuk menulis satu paragraf, waktu misalkan ya antri dokter ada orang lewat di depan saya, kemudian duduk di sebelah saya, geser hilang lagi ini. Kemudian pas ada panggilan dokter ya, kemudian laptop saya tutup, kemudian kadang lupa belum ke save, waduh akhirnya menulis kembali. Tapi dari menulis kembali itu akhirnya ada ide baru yang sebelumnya tidak ada. Ya gimana ya? Ya harus disempatkan, benar-benar disempatkan. Nanti kalau sudah terbiasa seperti itu, disempatkan satu kalimat, satu paragraf itu terbiasa. Itu pasti akan terbiasa juga, akan terbiasa dan menjadi mencetak
pikiran Bapak Ibu secara tidak sadar untuk menjadi penulis yang andal. Nah, ada satu cara lagi sebenarnya selain memanfaatkan waktu yang ada atau berusaha menyempatkan. Ini dengan bantuan AI, menulis dengan bantuan AI. Banyak yang bilang menulis dengan bantuan AI rawan plagiat. Banyak yang bilang menulis dengan bantuan AI itu tidak orisinil, bahasanya kaku dan lain-lain. Itu karena dua hal Bapak Ibu. ChatGPT itu per bulan Mei itu kecerdasannya turun. Jadi kita harus pintar-pintar milih website yang lebih pintar dari ChatGPT. Kemudian kita juga harus tahu kalimat perintah apa yang memang cocok dibuat untuk ChatGPT. Seperti kemarin itu kalau nggak salah tulisannya Bu Indra dari 2 paragraf, saya jadikan 8 paragraf dengan AI. Langsung live di sini ya, live di Zoom ini. Kemudian saya cek plagiasi juga live, hasilnya 0% plagiasi. Bisa. Ilmunya namanya prompt engineering. Itu nanti yang saya akan bahas di tebet. Gitu. Ayo ikut ke Tebet ya, luar biasa Cak Firman. Udah Cak, udah Ya. Ibu Fitrawati mendapatkan Bu sinar tentang pertanyaannya tadi gitu dari Cak Firman, atau masih ada yang sedikit mengganggu? Sudah ya? Oh, udah baik, terima kasih kata Ibu Fitrawati. Baik, masih kita buka nih Cak ya. 2 orang lagi lah ya. Silakan Bapak Ibu hebat, mungkin sebelum Pak Teddy menghembuskan nyawa Zoom-nya. Kita mungkin masih punya waktu nih komunikasi sama Itu Bu Cak Ketum Firman. tuh udah gabung tuh, Bu Ketum. Apa? Gimana Bu Cak? Ketum udah gabung tuh. Itu ya. Nah ya, oh Saya ya, nggak saya menyapa Ibu Ketum. Selamat malam Bu Ketum. Kami udah jalan nih dari 1 jam yang lalu. Mungkin ada hal-hal yang penting yang ingin Bu Ketum sampaikan terkait kegiatan, mungkin di Tebet atau apalah informasi-informasi. Silakan Bu Ketum. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tuh banget udah ada Bu Ketum ya, Iya dong. menyambut Nyai. Mohon maaf kalau kemarin tidak sempat menemani karena sedang berkegiatan juga. Terima kasih untuk pengurus PPMN Pusat, Om Teddy, Kak Hujai, Cak Firman, luar biasa keren banget. Dan lebih keren lagi nih teman-teman seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan malam ini. Luar biasa ya, semakin malam semakin bertambah nih Cak. Naik tuh angka partisipannya ya, luar biasa memang. Magnetnya itu kenceng gitu ya. Nah teman-teman, itu baru sekelumit ya, baru sekelumit hal-hal yang spektakuler yang kami hadirkan. Dan nanti insya Allah di kegiatan di Tebet akhirnya agar dekat dengan pusat kota, kemudian hotelnya juga rada-rada terjangkau gitu ya. Teman-teman bisa cari-cari online sejak sekarang, cari Aklis atau AKL School, kemudian hotel terdekat AKL School Tebet gitu. Cari Red Doors gitu ya. Red Doors kan KL Islamic Center. ya, AKL Islamic Center. Nah, nanti kalau memang kita ada waktu hari Minggunya itu kita bisa ada team building, kita ke puncak deh, kita nyewa HiS atau mungkin kita cari mobil-mobil yang gimana nanti di sana. Mobil apa? Grab. Lagi nyari mobil kayaknya Ketum. Langsung nyari mobil tadi sekarang juga. Pokoknya
iya fauna gitu ya. Nah, itu cakep-cakep deh. Pokoknya nanti bisa mengeksplor lah di sana. Jangan sampai kegiatan terus ya. Intinya tetap semangat. Eh, Foto-fotonya dikirim ke Cak Firman supaya nanti kita buat banner temu penulis nasional, temu penulis dan penulis dulu deh. Nanti kalau memang teruji kita langsung berikan identitas penulis dan pelatih nasional. Ya, keren banget kan itu? Ya. Nanti kita pajang di banner yang besar. Itu aja sih teman-teman, tetap semangat. Semoga kegiatan kita menuai banyak manfaat. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi makasih wabarakatuh. Bu Ketum. Tapi ada beberapa ide yang masuk, nanti dimungkinkan katanya Bu Ketum, kalau misalnya di Tebet kita juga diskusikan tentang pola kegiatan kita ke depan tuh kita buat kayak program gelis dulu. Nanti saya jawab, nanti kita diskusikan sama Bu Ketum aja di Tebet gitu. Beberapa teman maunya seperti kita dulu kan, seperti program gelis gitu. Ya, Nanti betul. ya, nanti kita bicarakan kata saya bersama Ketum. Baik, ada satu lagi nih, Cak. Satu apa ada dari Ibu Siti Muhajirati yang terpesona sekali dengan metode Cak Firman malam ini. Dia nanya bagaimana sih cara membuat penyajian materi seperti malam ini, strateginya gimana gitu. Silakan Cak, dijawab kali Cak ya. Itu sudah saya dapat jawab Iya. di kolom chat. Sudah ya? Oh ya. Dadakan, Bu. Saya tadi Jadi itu iya. setiap hari ini kan saya ngajar di prakerja, Bu ya. Iya, Jadi iya. jam 8 sampai jam 11, kemudian evaluasi, terus nyambung lagi jam berapa ini? Jam setengah 2 sampai jam setengah 5. Kemudian evaluasi udah maghrib gendong anak bentar. itu aja tadi sambil gendong anak ini materinya aku ambil di mana ini akhirnya itu dari kalau masalah gambaran materinya saya sudah ada. Jadi Bapak Ibu mau percaya atau tidak silahkan, tapi saya setiap hari Selasa itu saya bikin siswa prakerja itu nangis-nangis dengan cerita saya supaya mereka itu lebih bersyukur gitu loh. Dan kalau diberi cobaan itu nggak cengeng. Ya untuk memotivasi. Jadi ini tadi Bapak Ibu ya, pagi itu siswa menangis, siang juga menangis. Saya tanya, udah seger matanya? Ya, jadi dapat ide dari situ juga sebenarnya. Kok ya pas hari Selasa gitu loh. Jadi saya kepikiran, oh ya metodenya kalau gini digabung dengan ini mungkin bagus akhirnya. Gitu. Kebetulan ya campur kebetulan ya mungkin tangan Allah lah ya. Saya pikir gitu. Oke, Bu Siti jelas ya. Memang Cak Firman tuh orangnya spontanitas ya luar biasa gitu ya. Spontanitasnya aja gitu ya, apalagi dirancang gitu kan. Lebih luar Ya, biasa. kalau Makanya dirancang kayak di presentasi AI kapan itu. ya, makanya jangan lupa untuk berpikir bergabung di Tebet nanti teman-teman Bapak Ibu hebat masih ada waktu karena memang ini luar biasa dan ini belum dikeluarkan semua nih namanya bom-bomnya Cak Firman ya insya Allah Jurusnya belum keluar. iya karena yang kita harapkan kan memang itu sebenarnya jurusnya dia nggak mau keluarkan kayaknya kalau di daring ya dia kalau di luring baru tuh ya jadi mudinya tuh naik berlipat-lipat kalau secara luring ya karena kita sudah pengalaman ketemu beliau kemarin ya waktu di Jakarta ya baik Bapak Ibu kalau memang tidak ada lagi pertanyaan atau materi diskus ke Cak Firman mungkin itu saja malam ini ya banyak yang kita dapatkan dari jalur bumi dan langit ini ya dari Cak Firman intinya bahwa memang segala sesuatu itu memang
harus dengan usaha dan doa ya, bahasa sederhananya gitu ya Cak ya. Jadi apapun itu yang paling penting adalah keinginan itu harus dibarengi dengan usaha dan doa. Barangkali itu saja dari saya sebagai moderator malam ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang belum tersampaikan atau kurang berkenan dari bahasa saya. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan kita kasih aplaus deh untuk Cak Firman malam ini ya. Iya, aplaus spontanitas silakan. Oh iya, aduh, door prize-nya loh Cak ditanya Ya, tadi karena ada door prize. janjinya. Oke, Di silakan WA Cak ya, Firman. di WA nanti setelah sesi ini. Oke ya. Ya, jadi Bapak Ibu, door prize-nya ada di WA, nanti silakan dibuka, diakses WA grup kita. Persiapan ke Jonggol ya, temu penulis. Ya, jadi itu saja Pak Teddy, silakan Pak Teddy, saya serahkan kembali dengan host. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa malam hari ini ya. Saya nggak menyangka brandingnya seperti ini ya. Ternyata branding itu istilahnya jalan Tuhan ya, jalan Allah untuk kita lakukan kewajiban kita sebagai anak, sebagai hamba ya. Istilahnya jalani karena istilahnya rezeki itu tidak akan tertukar. Rezekinya itu istilahnya sudah ada jalannya masing-masing ya. Intinya itu jangan sampai mengabaikan kewajiban kita sebagai anak, sebagai orang tua ya. Istilahnya pada saat kewajiban itu sudah dijalankan ya, rezeki itu akan mengalir air bah ya, luar biasa yang tidak terbayangkan. Yang awalnya Cak Firman hanya ingin istilahnya mendapatkan beasiswa, kemudian bisa mendapatkan pekerjaan yang luar biasa di awalnya berpikir seperti itu. Tetapi ternyata keadaan memaksanya stay di rumah dan ternyata keadaan itulah yang membuatnya mengasah, berlatih terus-menerus ya. Terus terang Cak, kalau saya mengikuti Cak itu nggak bisa ngikutin gitu ya. Cepat banget bikin stres karena gaya berpikir saya agak lamban ya. Saya berpikir lamban ya karena melamun tadi ya. Jadi pada saat tep sudah stres duluan gitu ya. Karena Cak Firman sifatnya sudah terlatih karena keadaanlah yang melatihnya sangat keras ya. Berdoa lebih banyak ya kayak Bunda Nurhayati kemarin ya, berdoa lebih banyak, bekerja lebih keras lagi dari orang biasa. Jadi menjadikan Cak Firman jadi sosok yang luar biasa yang masih muda, yang multi talenta, luar biasa sih menurut kami ya. Alhamdulillah pada hari ini kita menggali personal branding yang dari bumi dan langit ya, luar biasa. Dari bumi itu kita mengabdi sebagai hamba, sebagai anak, sebagai apalah posisi kita itu sebagai pada saat itu ya, benar-benar kita itu membumi gitu. Kemudian akan datanglah hidayah dari Allah, dari langit ya, untuk apa yang tidak pernah kita pikirkan, rezeki Allah buka seperti itu. Ini luar biasa nih dari pemateri hari kedua ya untuk pembekalan penulis. Yang pertama kita dibekali tentang sekolah cinta, pemimpin penuh cinta, kemudian hari ini tentang branding jalur bumi dan langit. Dan jangan lupa ya besok ini sudah mengarah pada penulis ya, mengarah pada imajinasi dalam menulis ya. Ibu Uni Epi Erpita akan mengajak kita di sesi hari ketiga. Ya, beliau ini merupakan sosok yang penulis yang inspiratif banget ya, terutama dalam menulis karya novel, cerpen ya, luar biasa. Kemudian kontribusinya dalam artikel koran dan jurnal itu juga bisa membumi karena rata-rata itu mengarah kepada kisah inspirasi yang benar-benar sebenarnya kalau cerita Unepi itu kebanyakan melihat dari sekelilingnya ya, melihat dari apa yang dilihat di perjalanan, apa yang dibicarakan oleh suaminya atau diceritakan oleh temannya, itu akan menjadi cerita inspiratif. Jadi jangan lupa ya nanti berjumpa kembali dengan kami di PPMN, Perkumpulan Penulis Motivator Nasional ya Bapak Ibu. Semoga kita bisa konsisten ya mulai hari ini ya sesuai dengan saran Cak Firman. Pertama kali kita gelar
AI ya. AI itu kita harus berbayar ya. Dan ternyata walaupun sedikit tapi berkualitas ya. Yang berani bayar berarti yang berani mengupgrade kompetensinya. Nah, istilahnya daripada banyak dengan alasan keluar masuk itu istilahnya menghilangkan fokus juga. Jadi alhamdulillah kita langkah hari ini ya, kalau komunitas guru penggerak itu kebanyakan ngasih gratisan ya, kalau kita nggak lagi gitu ya. Kalau komunitas guru penggerak itu kebanyakan di bawah binaan kementerian, kita adalah partnernya kementerian. Jadi istilahnya Bapak Ibu ya, pada saat kita mau memberikan sesuatu yang lebih, ya kita harus menawarkan hal yang lebih juga kepada calon peserta kita atau calon customer kita. Jadi semoga bisa berjumpa di Tebet dan Jonggol ya. Setelah kita menjalin komitmen bersama untuk memajukan dunia literasi, ya, membangun program kerja atau webinar, seminar, workshop yang berhubungan dengan literasi. Untuk kedepannya kita bisa membangun bangsa ini menuju generasi emas 2045. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya. Terima kasih Cak ya, Ya, sama-sama. ilmunya. Makasih Ocha, luar biasa. Sama-sama, luar biasa.